Nah, itu sisa kurang lebih lagi 600 juta hilang. Orangnya hilang dan Sapinya, uangnya hilang, sapinya juga habis. Juga saya ada kewajiban hutang pada saat itu. Berapa utang itu? 4 miliar di bank. Bukan main-main. Berarti ini 4 miliar dengan yang ditipu. Yang di awalnya mungkin kita berpikir, ini bisa enggak kita menggaji karyawan? Bisa enggak kita membayar bunga di bank, bunga pinjaman itu bisa enggak dibayar? Tapi di akhir itu semua terbayar. Itu keajaiban yang saya rasakan. Tidak tahu datangnya dari mana, istilahnya. Dia nggak. Oh, ini pribadi, rekening pribadi yang untuk saya. Wah, ini nolnya ini udah 9 nol. Nggak main mah. Selamat pagi sahabat Inspirasi Baliku. Senang sekali pagi hari ini kita berada di alam yang sangat cantik di Bukit Desa Banyupoh bersama sahabat saya Iketut Tunas Asmarajaya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar berada? Sehat, bahagia, kaya raya. Keren. Oke, pagi hari ini kita mau berbincang-bincang mengenai situasi yang pernah dialami oleh beliau. Jadi pernah dilarikan uangnya dan ikut RK, kemudian bisa move on dan sekarang bangkit menjadi pengusaha yang luar biasa. Oke, gini bro, kita mau tanya nih, sebelum dirimu ikut RK, situasi kan istilahnya kan dirimu jatuh rock to the bottom lah, jatuh ke bawah lah. Apa sebenarnya yang terjadi waktu itu? Baik, terima kasih. Jadi saya sedikit cerita kembali ke, sebenarnya sih tidak ingin diceritakan, tapi karena ini merupakan sesuatu yang membuat saya cukup apa, kayak pukulan telak lah pada saat itu. Cukup ya, shock, dan memang pada saat itu situasi pikiran, mungkin mental. Ya raga mungkin apa namanya, raga saya mungkin kelihatan, tapi jiwa saya sudah enggak di raga saya waktu itu. Jadi situasi itu pada saat itu corona ya. Jadi pada pariwisata sudah betul-betul tidak menghasilkan. Jadi karena usaha saya semua di bidang pariwisata, jadi karena dengan adanya corona menyebabkan income atau pendapatan saya betul-betul nol, bahkan minus. Jadi pada saat itu belajar berkreativitas, saya dia. Ya. Kreatif lah, mencari jadi peluang. Corona 1 tahun, ditambah lagi saya ada musibah orang tua meninggal, terus bekal juga sudah tipis, jadi ada pikiran untuk mencari peluang baru. Pada saat itu memang musim-musim apa namanya, mau Idul Adha, jadi pada saat itu memang momennya apa namanya, teman-teman sapi lancar. Ya, ada beberapa orang teman itu beralih ke usaha, ada yang pelihara sapi, ada yang jual beli. Nah, kebetulan saya ada tetangga yang sudah punya pengalaman lah di dalam hal itu. Saya tahu dia memang kekurangan modal. Jadi pada saat itu ada inisiatif untuk bagaimana kalau saya memberikan modal, dia yang menjalankan. Dengan cara share profit. Ya, share profit bagi hasil. Gitu. Di awal lancar dulu? Lancar, kita pada saat itu memang masih kecil sih, kisaran ya puluhan juta lah, puluhan juta. Saya memberikan modal, dapat hasil, uangnya dikembalikan, hasilnya dikasih. Itu awalnya. Laporannya transparan? Transparan. Pokoknya pembelian, dia bilang beli sapi di A, si B dengan harga sekian, terus bisa dijual dengan harga sekian, selisihnya itu kan keuntungan. Potong biaya-biaya. Jadi itu beberapa bulan itu berjalan bagus, jadi transparan. Nah, menginjak sudah mendekati bulan-bulan Idul Adha itu sudah mulai transaksi semakin besar, dan karena kesibukan, jadi kadang-kadang uang itu tidak kembali. Maksudnya kita percayakan modal terus itu bergulir. Jadi cuma laporannya kita beli sekian, jual sekian, dapat untung. Cuman katanya aja setelah angka dan catatan. Catatan memang bagus, kita buat catatan pembukuannya itu bagus. Nah, berjalannya waktu
udah perputaran uangnya udah di kisaran 1,5 miliar itu. Oh, ya? Terus uang pribadi bro berapa dipakai sama dia? Waktu itu kita punya modal sekitar 300-350 juta yang modal sendiri. Sisanya itu modal pinjam. Modal pinjam juga. Oh, berarti uang pribadi di 50, bro pinjamkan lagi? Pinjam lagi ada di teman, ada kita pinjam di LPD juga. 1,5 miliar, 350 uang pribadi, yang 1 M itu pinjaman. Wow. Pinjaman. Nah, jadi itu Idul Adha kan sudah selesai nih. Sudah mulai ada pembayaran dari apa namanya? Kan kita kan istilahnya ikut menimbang. Jadi ada orang yang mengirim ke Jawa, kita cuman sebatas mencarikan di petani, kita timbang, dan itu pun pembayarannya kan tempo. Jadi tidak kita hari ini ditimbang, terus kita dibayar, tidak. Itu pun menunggu selesai juga hari raya Idul Adha itu. Jadi setelah itu sudah selesai, memang sudah mulai ada pembayaran. Jadi kita sudah di-storein sama temen ini ada pembayaran dari apa namanya suppliernya, kita dibayarkan sekian. Itu sampai kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan itu proses pembayarannya. Jadi awal-awal kita dibayar seperti biasa, lancar, sampai kurang lebih 2 bulan itu baru ada kelihatan agak sudah tidak sehat ya, batuk-batuk. Ya. Akhirnya itu sisa kurang lebih lagi 600 juta hilang. Orangnya hilang dan uangnya hilang, sapinya juga habis, sudah tidak ada berkas. Ekor di kandang dijual tuh? Terakhir itu saya hitung kurang lebih 25 ekor. Itu sapi betina, kebanyakan sapi betina dan godel lah. Kalau yang besar-besar kan udah dikirim semua. Yang untuk untuk acara kurban itu kan udah selesai. Dan ini tinggal sisa menghilang, pada saat itu dia menghilang membawa uang itu kan. Membawa uang itu. Dan kebetulan saya pada saat itu tidak di tempat. Jadi saya ada di Singaraja. Itu sih. Jadi memang itu suatu pengalaman yang menurut saya yang terpuruk ya. Ya, yang memang karena situasi pada saat itu betul-betul kita sedang kita berusaha untuk mencari peluang baru dengan bekal yang masih ada modal sedikit itu, ternyata itu juga dibawa lari kan betul-betul memang sesuatu yang menghujam hulu hati. Kita mau mencari tambahan malah ujung-ujungnya kita disikat. Nah, setelah situasi shock, kemudian kena mental lah. Iya. Jadi apa yang berlakukan untuk segera move on kan, bersyukurlah dirimu itu harinya mampu untuk bertahan menjaga kesehatan kan. Kalau orang lain kan kadang-kadang pada saat seperti itu bisa gila kan. Kalau salah-salah ya. Bisa mungkin gila atau mungkin bisa nggak tahu lah stroke atau apalah. Iya. Jadi apa yang dilakukan ketika situasi kondisi sulit, siapa yang mensupport dan sebagainya? Yang pertama memang keluarga karena terutama anak, istri. Pada saat saya mendengar atau menerima informasi bahwa orang tersebut sudah tidak ada di tempat dan heboh lah di keluarga, di desa, di masyarakat, saya memutuskan saya tidak pulang. Jadi pada saat itu saya tidak kemana-mana, saya tetap di Singaraja. Mengasingkan diri lah. Ya, mengasingkan diri. Karena pikiran saya, kalau saya pulang, bukannya mendapatkan solusi, malah nanti mendapatkan bisikan-bisikan yang, wah harus ke sana, harus ke sini, harus melapor ke sini. Jadi menurut saya justru akan tambah membebani pikiran saya. Jadi keputusannya pada saat itu, complicated jadi. Ya, saya diam, saya bersama anak, istri di Singaraja, karena kebetulan anak sekolah di Singaraja. Jadi adalah support yang istilahnya yang cukup menenangkan diri dulu. Kemudian kurang lebih anak sama istri menerima. Anak dan istri tidak ada komen, tidak ada, pokoknya menguatkan, tidak dibahas lah, tidak menyalahkan atau tidak mencari kambing hitam. Jadi mereka betul-betul mensupport dan menganggap bahwa masalah itu memang sudah menjadi takdir lah, istilahnya sudah alam yang menghendaki seperti itu. Dan justru memang
di saat seperti itulah kita merasakan betul-betul peran keluarga itu sangat luar biasa sekali. Dan juga keluarga saya, orang tua yang masih ada, ibu saya, terus kakak saya, semua mensupport. Jadi pada saat saya udah balik dari Singaraja, saya kembali ke rumah, mereka tidak ada yang menanyakan berapa jumlah yang tertipu, kenapa kok bisa seperti itu. Karena kalau sudah itu disinggung kan kembali mengingatkan memori yang kita berusaha untuk lupakan. Dan sama sekali pada saat itu saya tidak melakukan apa-apa. Jadi saya tidak mendatangi keluarga. Bukan, istilahnya saya tidak, kan biasanya kalau dalam situasi seperti itu kan biasanya orang ke orang pintar atau ke spiritual, nanti misalnya dia posisinya di mana orang itu, terus saya juga tidak sampai melapor ke pihak berwajib karena juga sia-sia, karena kita udah hitung-hitungan lah, kalaupun dilaporkan juga dia nggak punya aset kan. Ya, tidak ada yang bisa kita yang ada malah harapkan. Kita habiskan energi. Ya. Itu. Terus berjalannya waktu, ya kita juga punya teman yang sangat-sangat mensupport. Jadi pada saat situasi seperti itu, ya kita ya mendatangi teman-teman ini yang betul-betul auranya gini ya. Sama lah istilahnya, circle-nya yang betul-betul mensupport. Nah pada saat itu kita mendengar informasi tentang RK ini. Jadi dari Pak Gede Sentane, ya yang sudah punya pengalaman sebelumnya, dia sampai datang ke Jawa untuk ikut RK. Dialah yang memberikan informasi, dan sempat juga saya ada keinginan untuk datang ke Jawa juga. Oh ya? Pada saat itu Desember 2021. Ya. Jadi saya kena tipu itu di bulan September. Oke. Bulan September, ada rencana bulan Desember 2022 itu kita sama Pak Gede itu ke Jawa, ke Kediri untuk ikut RK di sana. Tapi karena corona lumayan naik pada saat itu, jadi kita tidak berani, berani untuk datang ke Jawa. Karena lockdown juga kan? Ya, lockdown waktu itu memang agak naik. Jadi tepatnya bulan Mei 2022 ada informasi bahwa akan diadakan pelatihan RK di Bali. Di Denpasar, ya? Dan itu pelatihan RK pertama, kita angkatan pertama di Bali. Oh ya? Ya, itu di Denpasar. Kita dengan teman-teman 4 orang dari Pemutran, kita sama-sama ke Denpasar itu untuk mengikuti pelatihan RK. Waktu itu sudah ada keyakinan tentang RK? Karena kita sudah melihat Pak Gede, ya? Nah dalam situasi itu juga Pak Gede sebenarnya juga terpuruk karena kita sama-sama di pariwisata. Corona itu kita semua teman yang betul-betul bisnis kita di bidang pariwisata memang semua kena dampak itu. Jadi pengalaman Pak Gede dengan ikut RK, kelihatan dia ada perubahan lah. Ada perubahan, dia juga selalu positif dalam perkataan, dalam pikiran juga positif. Jadi kelihatan ini lebih tenang dia ya. Lebih tenang, pokoknya bisa menerima lah keadaan. Sedangkan kita pada saat itu kan, betul-betul saya kadang-kadang jalan itu mau ke suatu tempat itu kadang-kadang lewat. Tidak terasa kayak tidak ada nyawanya. Kosong. Iya, kosong. Jadi disapa orang pun kadang-kadang dikira sombong karena kita nggak lihat orang yang nyapa. Memang betul-betul saat itu memang betul situasinya sangat. Akhirnya ya karena melihat Pak D, udah kita coba aja kan. Ya, kita juga daripada diem kan. Juga kita nggak ada kegiatan kan. Nggak ada kegiatan, kita ikut ke Denpasar. Dan itu pun cuma sehari kan. Nggak nginep ya, pagi ke sana ya? Pagi ke sana, malam kita sudah sampai di rumah. Nah, ketika dilatih, saya juga kan ikut waktu itu di Hotel Neo kalau nggak salah di Gatsu Barat. Gatsu. Ketika dilatih oleh seorang Mas Yunus dengan tim, apa yang dirasakan dengan gerakannya yang sederhana, dengan musiknya, apa perasaan bro waktu itu? Apakah mulai percaya atau dalam hati apa ini gitulah? Karena saya orangnya selalu positive thinking. Jadi dalam hal apapun, informasi baru atau mungkin apapun itu, saya tidak pernah dimulai dengan negatif, pasti dengan positif. Karena saya lihat juga di sana tidak ada yang aneh-aneh,
Jadi kita cuman di pernapasan, gerakan, terus kita diberikan musik-musik penenang itu, istilahnya untuk kalau di sana di RK itu ada istilahnya ada musik untuk penurunan gelombang otak. Itu dirubah dari gelombang gamma ke beta kalau nggak salah ya. Jadi gelombang gamma itu kan udah campur aduk tuh. Otak kita udah dipenuhi dengan sesuatu yang ya ruwet lah. Di samping itu juga kita habis kena tipu, usaha juga lagi down. Terus juga saya ada kewajiban hutang pada saat itu. Berapa hutang itu? 4 miliar di bank. Bukan main-main. Ini 4 miliar dengan yang ditipu. Sebelum ditipu. Belum, itu utang usaha, istilahnya utang usaha yang untuk gini lah, modal dulu kan. Dulu ya, itu pun itu bertahap. Kan? Jadi bertahap kita berarti usaha. Bener-bener gini banget ya, terkapar kan. Bukan lagi terkapar, diinjak-injak. Waktu itu berarti positif melaksanakan. Dan kan waktu itu setelah RK disarankan untuk melakukan 41 hari. Ya, 41 hari itu kita gerakan itu di jam yang sama. Jam berapa diambil? Jam 11 malam. Jam 11 malam. Lakukan sendiri di rumah? Sendiri. Cuman ya kita permisi lah ke orang rumah. Jadi saya mau RK, jadi jangan ganggu, jangan terkejut. Karena kita kan ada gerakan-gerakan itu nanti dikira kita ya, aneh-aneh lah. Kira-kira tiba-tiba kadang ngeleyak ya. Ini kenapa? 41 hari itu full saya bisa lakukan itu, tidak ada bolong-bolongnya. Jadi karena di RK itu kita diwajibkan di awal itu selama 41 hari itu melakukan di jam yang sama. Kalau tempatnya bebas, jadi dimanapun yang penting jamnya sama. Jadi pada saat saya ke Singaraja, pada saat kemana-mana, di jam yang sama pasti kita melakukan RK itu. Jadi tembus 41 hari. Wait. Ya. Di hari keberapa ketika interval waktu 1-41 hari, di hari keberapa ketika bro merasa ada perubahan atau ada sesuatu yang bro anggap, wah ini gara-gara RK nih gitu. Ya. Di hari pertama pun, waktu masih di Denpasar, karena pada saat saya berangkat ke Denpasar itu masih kosong. Oh ya? Saya di mobil itu teman-teman bercanda, ngobrol. Paling saya nyaut seadanya aja karena pikiran masih kosong. Istilahnya kayak nggak ada isinya. Nah, pada ya? Iya, memang saya udah merasakan kayak ngeblank gitu ya? Ngeblank, kosong, pokoknya kosong. Jadi pada saat pertama kita biasa di sana di awalnya itu diberikan musik-musik yang alunan yang Jadi pada saat pertama yang dirasakan lebih tenang. Dan roh-rohnya kembali. Dan semangat. Semangat. Semangatnya kembali ada. Jadi saya rasakan apa namanya? Muka saya udah ada darah lah. Ada tarikan-tarikan. Dulu kan cemberut lah. Iya. Sekarang udah ada kusut dulu ya. Ada tarikan-tarikan, otot-otot itu kelihatan udah mulai darah itu mulai udah mengalir. Jadi satu hari itu dari jam kalau nggak salah kita mulai jam pagi, jam 8 apa? Enggak. Waktu itu kita berangkat dari Singaraja jam 6 pagi. Sampai di sana jam 10. Sampai jam 10 kita mulai kurang lebih jam 11. Jam 11 kita mulai sampai malam jam setengah 8 itu saya tidak rasakan capek. Harusnya kan kebiasaan saya kalau siang itu harus tidur siang. Kalau nggak dapat tidur siang pasti tenaga nggak ada, lemes. Pada saat itu karena semangatnya, karena mungkin auranya juga, karena aura positif di sana di ruangan itu. Jadi pada saat itu sudah saya rasakan ada perubahan. Dari hari pertama udah ada perubahan. Sudah ada perubahan. Itu yang bikin terus semangat ya. Terus semangat sehingga kita melakukannya dengan semangat 41 hari itu. Dan memang betul-betul. Nah, setelah di 41 hari ada nggak tiba-tiba ada rezeki yang nggak terduga gitu? Saya tidak memikirkan itu. Pada saat saya melakukan ya saya melakukan. Yang penting saya tenang, saya sehat. Itu sih motivasi pertama. Ya memang tidak dipikirkan, tapi secara keajaiban ada nggak kira-kira di interval waktu tiba-tiba sesuatu yang kita nggak sangka-sangka terjadi gitu? Yang paling saya rasakan karena saya tidak menutup usaha saya. Jadi pada saat mulai corona sampai corona itu berakhir pun usaha saya masih jalankan. Jadi karyawan masih tetap bekerja seperti biasa. Dan
sesuatu hal yang tidak kita sangka-sangka, istilahnya karena usaha kita di pariwisata, tamu kan betul-betul tidak ada. Tidak ada karena airport ditutup kan. Yang di awalnya mungkin kita berpikir, ini bisa enggak kita menggaji karyawan, bisa enggak kita membayar bunga di bank, bunga pinjaman itu bisa enggak dibayar. Tapi di akhir itu semua terbayar. Itu keajaiban yang saya rasakan. Tidak tahu datangnya dari mana, istilahnya di awal itu kita sama sekali tidak pegang uang, kita jalankan usaha, operasional jalan, gaji karyawan terbayar, listrik semua bisa terbayar, dan bahkan itu sisa sih tidak ada, cukup untuk karyawan, cukup untuk bunga bank, kita udah bersyukur. Bunga bank, yang utama kan bunga bank, karena dengan pinjaman 4 miliar bunga banknya berapa? Hitung aja 1%. 40 jutaan ya. 40 juta. Berarti itu profit sebenarnya 40 juta. Kan dibayarkan ke bunga bank. Bunga bank. Kalau perusahaan dibebankan bunga bank kan berat. Jadi selama corona kurang lebih 2 tahun setengah atau 3 tahun itu saya tidak pernah telat bayar bunga bank. Saya tidak ada mohon penangguhan bunga. Oh ya? Iya, kita bayar, kita komitmen bayar itu. Sehingga bank itu senang sama kita. Bisa, kalau 3 tahun dihitung tuh hampir 1,5 miliar ya? 1,5 miliar mungkin kurang lebih untuk bunga bank saja. Bunganya aja ya? Dengan situasi kita tidak ada pendapatan apa-apa. Saya mikir aja mau salto rasanya. Itu yang memang sih kita punya komitmen. Cuman kan kalau komitmen tanpa uang masuk kan juga mubazir kan. Yeah. Tapi saya juga nggak menyangka bisa melewati itu, dan kita sama sekali tidak pernah ada tunggakan di bank untuk bunga uangnya itu. Okay. Itu keajaiban yang saya rasakan. Memang karena saya punya usaha, ya nggak tahu juga. Artinya gini, kalau saya bisa merangkum ya, ketika baru punya usaha dengan RK, jadi tanpa disadari customer mungkin di usaha itu dilancarkan ya. Dilancarkan, mungkin ada tagihan-tagihan atau piutang yang kita punya di tempat lain itu tiba-tiba terbayarkan. Itu keajaiban-keajaiban yang kita rasakan. Terus juga karena di usaha itu kan saya juga istilahnya hasil usaha itu untuk pembelian aset, ada juga beberapa aset yang laku. Padahal kan situasinya siapa yang mau beli tanah, beli dalam situasi seperti kayak itu. Begitu, jangankan untuk investasi kan. Ya. Mereka untuk makan sehari-harinya mereka mikir-mikir yang mana yang urgent, yang paling urgent beras, minyak, telur. Yeah. Yang lain-lain semua juga kita harus benar-benar menjaga keuangan. Dan yang paling saya rasakan itu semangat laki-lakinya itu. Pantas istrinya senyum-senyum aja setelah RK ini. Ternyata. Yang sebelumnya karena stres mungkin. Terus pikiran kosong, itu hal-hal seperti itu udah tidak terpikirkan. Teman-teman yang mengalami masalah ED ya, ejakulasi dini, RK juga menyembuhkan itu loh. Buktinya ini. Yeah. Jadi istrinya tiap pagi tuh senyum bikin sarapan. Walaupun tidak ada uang. Walaupun yang penting itu kan kebutuhan juga, kebutuhan batin kan. Dipenuhi, jadi istrinya nggak komplain, nggak apa-apa. Yang penting ini yang terpuaskan. Yang penting semangatnya ada. Oke. Kita sekarang setelah di hari 41 kemudian usaha mulai ada peningkatan. Ada peluang-peluang. Pada saat itu kan mulai dibuka 2023 ya. 2023 awal. 2023 awal ya, bandara sudah mulai dibuka. Nah, karena usaha saya di perhotelan, jadi saya berprinsip bahwa kalau suatu properti itu selama 2-3 tahun kalau tidak dijaga, tidak dibersihkan, jelas auranya pasti turun. Aura turun, terus kualitasnya juga pasti turun. Sehingga saya memutuskan pada saat itu memang harus dijaga ini. Harus dibuka. Karena untuk mengembalikan itu kan lumayan butuh waktu juga kan. Nah, sehingga pada saat itu dibuka di awal-awal tahun 2023. Hotel udah ready? Sudah siap. Karena tidak pernah ditutup? Karena sudah. Dan pada saat corona pun ada beberapa tamu lokal sih istilahnya yang mungkin tirta-yatra atau mungkin ada urusan yang ke Bali Barat.
Ya ada aja 1-2 kamar itu terisi pada saat corona untuk Membantu operasional, lah ya, untuk bayar untuk listrik. membantu. Juga kan ketika ada tamu paling enggak AC-nya kan kepake. AC kepake, terus Sehingga kalau homestay saya 2 tahun nggak hidupin AC, tiba-tiba langsung ngeblok. Rusak semua. jadi itu yang prinsip itu sih yang kita pakai, sehingga ya kita putuskan usaha kita buka apapun resikonya. Kalau memang itu harus mengeluarkan duit dari kantong pribadi, ya Meskipun nggak ada duit. nggak ada, ya optimis aja. Optimis, Harus positif thinking pertama, teman-teman. positif. Jadi beliau di awal dengan RK beda dengan saya. Kalau saya orangnya sedikit meboyo, kalau orang Bali bilang apaan ini gitu. Kalau dia memang positif orangnya, sehingga dia tetap dengan semangat melakukan. Gini, jadi ketika kok sudah jalan, Ya, corona RK tetap dilaksanakan. tetap ya. dilakukan, baik dengan teman-teman, kan kita punya komunitas juga Komunitas di RK, ya. di RK. Akhirnya usaha berkembang terus. Terus saya rasakan memang terus berkembang, bahkan peluang-peluang baru datang. Bukan hanya usaha yang sudah ada, jadi peluang-peluang baru itu ada. Terbukti setelah corona di tahun 2023 itu di bulan Februari, ada teman sih yang punya tempat yang ya memang kurang dirawat, tidak dijalankan dengan baik. Jadi istilahnya menawarkan untuk itu bisa dikelola di awal-awal tahun 2023, dan ya sekarang itu usaha sudah menghasilkan. Terus saya juga ada peluang untuk buka coffee shop di tahun yang sama itu. Jadi di tahun 2023 itu kita selain usaha yang sudah ada, kita membuka tiga usaha baru. Jadi 2 restoran, 1 coffee shop. Coffee shop yang di mana ya? Yang di sebelah minimarket. Oh iya. Ya, coffee shop. Oke. Coffee shop. Luar biasa ya. Jadi keberanian dan semangatnya tidak Ya. pernah padam. Nah, ketika saya dengar kan sekarang itu yang 4 miliar kan udah clear semua. Wah, sudah nol. Sudah nol. Bahkan pada saat mau kita lunasi itu, banknya kalau bisa nangis-nangis dia. Karena punya nasabah yang baik, di situasi memang teman-teman yang lain mungkin meminta keringanan atau mungkin penundaan atau penangguhan pembayaran bunga, kita tetap masih bayar bunga. Jadi mungkin di antara 100 nasabah mungkin cuman seberapa aja yang bisa seperti itu. Ya. Dan itu yang menyebabkan mungkin bank itu agak ya dipersulit lah. Kita justru mau melunasi itu, bank justru harus gini, harus gitu. Oh ya? Sampai seperti itu. So ya, istilahnya bagaimana caranya supaya ini tidak dilunasi. Mungkin ini dialihkan ke aset atau mungkin dibelikan sesuatu. Itulah saran dari bank. Ya. Jadi karena saya juga di RK diajarkan bahwa untuk kita bisa, karena RK itu kan tujuannya kita ke spiritualis, ya istilahnya mendalami spiritual lah. Di samping kita untuk bisa lebih fokus di RK itu, ya ini harus beban-beban atau yang ada di otak kita memang harus sedikit demi sedikit harus dibersihkan, dikosongkan. Jadi kalau kita masih ada beban, terutama yang beban kan hutang itu kan, segala hutang apapun itu pasti akan membebani. Walaupun bagaimanapun itu memang harus dibersihkan itu. Jadi saya dari awal mulai RK, karena di RK itu kan kita diajarkan bahwa kita harus berpikir positif, berbicara positif tiap hari. Saya berbicara hutang lunas. Hutang lunas, kaya raya, pokoknya setiap hari bahagia. Kata-kata itu selalu kita ucapkan. Setiap pagi ya baru bangun. Pada saat kita RK pun, kita pada saat meditasi itu pokoknya uang. Pokoknya di pikiran kita uang dan uang. Di RK itu gerakannya yang alam bawah sadar. Ya. Saya suka uang. Ya, saya suka uang. Uang saya banyak, uang saya melimpah. Semua itu terus kita ucapkan. Diafirmasi terus ya? Diafirmasi terus. Dan benar. 1 tahun lunas. Saya mulai mengenal RK itu di 2022. Mei 2022.
di Juli karena memang jatuh tempo Utangnya utang Juli. saya itu di bulan Juli. Kalau mungkin jatuh tempo utang saya sebelum Juli, mungkin sebelum itu sudah kita bisa lunasi. Gini, Uang itu saya simpen dulu karena tahu sendiri kan, dipersulit dengan kita dikenai denda. Kita mau bayar pun dikenai denda. Mau bayar, mau melunasi kita didenda. Apa istilahnya itu? Karena kita dibayar sebelum jatuh tempo kan kita dikenakan denda. kalau boleh tahu, bro, kalau boleh tahu nih, 4 miliar tuh datangnya dari mana? Nah, jadi selain dari usaha, nggak tahu juga ini kebetulan atau mungkin karena RK atau mungkin karena apa? Karena mungkin ya karena kita selalu positif. Jadi dan saya pun merasakan dari awal saya mulai usaha itu, karena kita betul-betul mulai usaha itu kalau bilang dari nol mungkin minus. Ya, Usaha saya mulai itu di tahun 2004. 2004 ya. 2004. Pertama yang kalau nggak salah yang berbuka itu rental PCD ya kalau nggak salah. Kalau itu sebelum 2004. Untuk diketahui ya ke teman-teman, ke pemirsa bahwa saya memang dari awal men-setting diri saya itu untuk menjadi pengusaha. Yap. Jadi dari SMA saya tidak pernah punya cita-cita itu saya akan bekerja di perusahaan ini, walaupun memang ada tawaran-tawaran seperti itu. Karena saya men-setting mindset saya bahwa saya akan menjadi kepala kucing. Lebih baik dari Lebih baik menjadi kepala kucing daripada menjadi ekor harimau. Itu prinsip itu sudah saya pegang dari saya SMA. Sehingga pada saat saya masih SMA, saya udah mulai berusaha untuk membuka usaha kecil-kecilan. Itu kita menyewakan PCD, jual baju ya. Jual baju pada saat karena saya pernah sekolah atau kuliah lah, anggap kuliah kan D1 di Malang. Di SOB ya? Ya, School of Business di Malang. Mungkin sekarang udah nggak ada itu. Kita pernah kuliah 1 tahun di Malang di School of Business. Nah, itu di tahun 2020. 2020 akhir saya pulang ke Bali. Bukan 2020. 2001. 2019 saya tamat. 2000. Tahun 2000. 2000, tahun 2000. Tahun 2020 kamu kan masih 2020 ya, sorry. 4 tahun yang lalu. Tahun 2000. 2000 saya balik dari Malang. Itu pun sudah berbekal gini. Saya bawa baju dari Surabaya, bawa sudah PCD. Entrepreneur ya. Ya, dari keren ya. Nah, dari SMA loh dia sudah mindset dirinya. Dia emang sahabat satu-satunya yang dari yang saya kenal tidak pernah bekerja sama orang. Jadi dia sama sekali saya tidak pernah bekerja dengan orang. Jadi di awal saya juga mikirnya sombong banget orang. Kalau kita kan mikirnya habis kuliah di mana kerja di perusahaan yang besar kan gitu ya, gaji yang besar. Kalau dia enggak, saya mau jadi bos. Memang dari SMA dia mindsetnya seperti itu. Itu kerennya luar biasa. Karena saya punya prinsip bahwa kalau kita sudah di posisi nyaman, untuk meninggalkan posisi itu yang sulit. Karena saya berpikir kalau saya sudah bekerja dengan orang, terus kita sudah diberikan gaji yang tinggi, diberikan posisi yang bagus, sehingga kita untuk keluar itu kan berpikir. Jadi kalau keluar, mungkin sekarang udah gaji yang bagus, kita keluar belum tentu kan di usaha atau di apa yang kita lakukan itu akan menghasilkan hal yang sama dengan yang kita dapatkan di perusahaan. Oke, kembali ke tadi yang kewajiban 4 miliar itu. Ya. Kalau boleh tahu uangnya datang dari mana? Selain dari bisnis? Selama setahun, terus? Saya orangnya disiplin. Saya selalu mengutamakan kewajiban. Jadi untuk kebutuhan saya, dari awal saya mulai usaha pun, saya tidak terlalu memikirkan kebutuhan saya. Karena saya tahu kebutuhan saya apa sih. Untuk teman-teman ketahui, saya tidak merokok. Tidak merokok. Saya tidak alkohol. Tidak judi. Tidak judi. Tidak wanita. Tidak perempuan. Jadi pengeluaran saya ya sebulan itu 1 juta pun cukup untuk makan. Dan makan pun saya kebanyakan makan di perusahaan. Istilahnya bukan makan perusahaan ya. Saya punya restoran, kadang di restoran ya saya makan untuk hari ini, sorenya di restoran yang satunya. Karena waktu itu saya punya 3 restoran. Jadi istilahnya karena menu kadang-kadang saya cepat sekali bosen. Jadi
karena karyawan kan beda-beda. Jadi kadang-kadang saya suka dengan masakannya si A di restoran si A. Jadi dicobalah semua. Jadi di samping kita mencoba untuk tahu kualitasnya, kalau misalnya ada sesuatu yang kurang kan kita langsung bisa Sampai juga mengurangi disampaikan. pengeluaran di Ya, kosnya kan dimasukin. nggak ada pengeluaran. Kalau pribadi saya memang saya rasakan nggak ada pengeluaran. Justru yang berat itu kan saya pengeluaran untuk usaha saya, istilahnya untuk kewajiban di usaha saya. Karena pinjam. Minjam. Kita mulai dari 2004 itu betul-betul dari pinjaman. Dari awalnya yang 50 juta, terus meningkat jadi 500 juta, terus meningkat lagi jadi jadi 200, 1M, dan hingga terakhir di angka 4 miliar. Ya, kembali ke 4 miliar itu, selain dari kedisiplinan bro, income bro simpan semua, ada beberapa bisnis yang jalan, apa itu, sampai bisa kewajiban A, kewajiban B selesai semua. Ya, yang paling utama kan usaha sudah mulai jalan, sudah mulai istilahnya ada income masuk karena saya ada minimarket, 2, ada waktu itu ada bungalow sama homestay ada 3, terus ada spa 3, ada dive, ada transport juga, jadi semua jalan ya. Itu udah mulai ada pergerakan, terus karena komitmen saya untuk bayar hutang biar cepat dan bisa mengurangi beban di pikiran saya, ada beberapa properti saya yang saya juga lepas. Ada beberapa properti. Ya, dan itu pun suatu keajaiban. Sekarang saya ada keinginan untuk menjual. Saya jual itu satu restoran saya jual, yang istilahnya itu bukan usaha pokok saya, istilahnya usaha itu hasil dari pembelian dari hasil usaha. Jadi saya beli lahan, kita bikin restoran itu dari hasil usaha. Jadi bukan, karena untuk diketahui usaha saya memang usaha keluarga. Jadi tempat yang saya pergunakan di awal itu sebagai pokok usaha itu adalah milik orang tua. Ya, jadi lahannya tapi. Lahan usaha itu. Beliau ada 2 usaha yang dibangun di lahan bersama lah, lahan milik orang tua, yaitu satu minimarket, kedua bungalow penginapan, hotelnya ya. Jadi dari hasil itu bro beli banyak. Beli banyak, ada spa, ada homestay, berkembang terus sebelum corona. Jadi itu ada usaha-usaha yang kita akuisisi. Clear dah semua. Nah, ada satu restoran yang saya jual. Yang pertama saya jual ada homestay dengan luasan 7 are. Ya. Itu sebelum saya kena tipu. Jadi awal corona di tahun 2020 itu saya udah jual aset 1 untuk saya jaga-jaga. Saya jual aset yang luasannya 7 are yang dengan 5 kamar itu saya jual di awal corona. Jadi saya ada bekal itu untuk persiapan berapa tahun corona ini, untuk bayar bunga, untuk bayar gaji karyawan. Dan itu diambil oleh. Dan itu dibawa lari. Mr. X. Nah, terus setelah saya kena tipu dan saya ada komitmen untuk segera menyelesaikan. Kalau saya pikir dari hasil usaha dengan 4 miliar itu kan lumayan juga. Ya berapa tahun kan? Berat juga berapa tahun. Jadi ada restoran saya yang di pinggir jalan, hasil dari membeli itu saya lepas. Saya posting pagi, sore udah ada penawaran. Dan udah sampai 1 minggu, mungkin 2-3 hari sudah deal. Itu keajaiban yang betul-betul saya rasakan. Apakah ini mungkin karena corona? Karena corona? Mungkin karena saya ikut RK? Atau mungkin satu kebetulan, saya tidak tahu. Yang jelas itu menurut saya adalah suatu keajaiban yang saya rasakan. Tiba-tiba cepat dapat dapat pembeli. Pembeli yang pasti. Itu laku di angka 1,5. 1,5 itu udah potong-potong segala, paling bersihnya mungkin di 1,2. Itulah yang saya pergunakan. Dan sisanya lagi 2,8 itu dari usaha saya, dari RK, yang saya kumpulkan. Mas Guru, terima kasih. Mantap, Mas Guru, Mas Yunus. Mas Guru Yunus ini. Saya disiplin soalnya. Saya mengikuti RK disiplin, di keuangan juga saya disiplin. Mungkin teman-teman bisa ambil ya positifnya dari itu.
Jadi saya orangnya ya komitmen. Komitmen ya. Segala hal saya komitmen. Jadi jangan menganggap bahwa saya membatasi pergaulan. Saya bergaul dengan siapapun. Biasa. Dengan penjudi saya biasa bergaul, siapapun. bahkan dengan pengguna narkoba. Saya waktu di Malang itu dalam satu kos itu ada 8 kamar, semua pemakai. Dan kebetulan tuan rumahnya pengedar. Jadi saya yang paling bisa menjaga komitmen. Tidak pernah mencoba sama sekali. Sama sekali. Karena saya ngomong ke teman-teman, karena saya tahu kalau saya sombong, saya angkuh atau saya menolak itu pasti nanti dengan segala cara dia akan mempengaruhi saya kan. Atau pada saat saya tidur mungkin disuntik kan, bisa saja seperti itu kan. Tapi karena saya ngomong ke teman, oke, kita punya punya minat atau punya keinginan yang berbeda. Ya. Anda mungkin suka dengan itu, barang itu saya tidak. Jangan pengaruhi saya, ya apapun nanti Anda perlu sesuatu, ngomong dengan saya, kalau saya bisa bantu, saya bantu. Dan pada saat mereka, terus terang pada saat mereka pakai dalam satu kamar itu, saya ikut di sana. Oh ya? Saya tak tahu barang itu seperti apa. Waktu itu zaman putau, yang serbuk putih itu, yang disuntikkan itu. Saya membantu sampai mencarikan urat nadinya itu, saya bantuin untuk dia bisa suntik itu. Jadi dan itu menyebabkan saya dilindungi oleh mereka. Jadi orang yang tidak tahu jadinya pada saat mencoba mempengaruhi saya, teman saya yang ini memprotek. Oh, jangan itu Mas Ketut itu tidak pakai, jangan pengaruhi. Sama juga di lingkungan, Anda tahu kan di lingkungan kita di desa kan orang minum kan udah menjadi suatu budaya yang gini. Jadi kalau orang kumpul minum, saya ikut duduk di sana. Dan kenapa saya lolos? Karena orang-orang ini, oh jangan dikasih, orang dia enggak minum. Enggak saya yang istilah sok, saya enggak minum, saya enggak mau bergaul, enggak seperti itu. Jadi dan karena komitmen, jadi saya dilihat memang betul-betul enggak minum, ya dilindungi. Lain kalau kita di tempat A, kita kelihatan mau minum, terus di tempat B enggak mau, kan itu nanti akan menjadi bulian kan? Dibilang kita memilih-milih. Ya milih-milih kita. Jadi kalau memang kita komitmen, enggak, justru orang lain yang akan melindungi kita. Asalkan yang paling utama itu komitmen. Komitmen ya. Jaga komitmen. Jaga komitmen teman-teman. Saya juga di posisi sekarang sebagai pengusaha betul-betul menjaga komitmen itu. Jadi kalau saya bilang, karena dari awal pun saya memulai usaha itu modal pinjaman semua, baik dari teman-teman supplier, dari teman-teman yang punya bahan bangunan. Karena properti yang saya bangun itu semua awalnya tanpa modal. Istilahnya saya bukan menjual omongan ke bank. Jadi saya bangun dulu, itu sudah jadi, baru saya datang ke bank. Bang, saya punya usaha lo, bunga lo, dengan jumlah kamar. Dia udah melihat barangnya. Jadi ya dia meng-ACC atau meng-approval itu kan sudah enak kan? Ya, tapi memang kalau di bank minimal 2 tahun usahanya jalan baru keluar dia. Iya memang sih, cuman kan bukti dulu kita tunjukkan. Itu dah, ketika sudah baru 2 tahun baru mereka akan terus menambahi. Ya. Apalagi di minimarket memang sangat disupport. Nah, ngomong-ngomong masalah minimarket, saya awalnya itu kan konsepnya saya bikin tempat aja. Saya ada modal waktu itu hanya beberapa dari orang tua untuk bikin bangunannya sama raknya. Isinya saya masih bingung, ini mau dibikin apa tempat ini yang sudah ada, tapi kita tidak punya produk. Tidak punya modal untuk beli barang yang kita jual. Ya, jadi awal 2004 itu kebetulan ada istilahnya momen lah. Ya. Waktu itu masih ingat mungkin serba 5.000. Ya. Barang-barang serba 5.000 dari Cina itu. Saya berpikir, ini bagus ini. Karena kita ada modal sedikit, kurang lebih waktu itu saya ingat sekali itu 23 juta. 23 juta. Sisa dari saya membangun, dari rak itu, kalau kita belikan barang kan tidak ada kelihatan kan. Ini yang harus saya lakukan. Saya beli barang serba 5.000 itu kan barangnya besar-besar. Dengan 23 juta itu udah kelihatan banyak. Plastik, perabot rumah tangga kan itu menggunakan space atau tempat yang besar kan. Jadi
Dengan itu kelihatan rame lah jadi. kelihatan rame. Di Kecamatan Grogak itu enggak ada. Mungkin yang ada di Singaraja waktu itu serba 5.000. Jadi orang penasaran. Dari Goris, dari ya desa-desa tetangga pun Sampai datang. tetangga saya nanya gini, kalau tape recorder 5.000 juga saya nggak tahu. Pokoknya ke sana aja katanya semua 5.000. Semua 5.000. Panci 5.000, ternyata yang serbunya kan di depan, di belakang ya beda lagi. Nah, dengan rame, jadi kan menarik. Waktu itu supplier. Yang pertama supplier yang tertarik. Ini toko apa? Kok ngantri rame? Jadi supplier mulai masuk. Saya ngomong, saya enggak punya modal. Kalau mau ngisi barang, silakan diisi. Mungkin saya dikasih tempo 2 bulan atau 1 bulan, 2 bulan, saya bisa. Nah, supplier sudah mulai masuk, barang sudah mulai kelihatan. Nah, datanglah bank. Itu sih gininya. Apa namanya? Di awal. Yang kita lakukan sehingga kita memudahkan untuk akses kita ke banknya. Iya. Jadi ada teman-teman mungkin yang jual omongan sama jual gambar kan, ada juga seperti itu. Tapi kalau saya enggak, saya bukti dulu ini barangnya mau diberikan pinjaman berapa, seperti itu sih. Sehingga pada saat memulai bikin Bungalow, saya tidak main-main. Saya punya 10 supplier untuk bahan bangunan. Saya tidak peduli itu harganya berapa, yang penting saya dikasih ngebon. Nah, dengan modal misalnya satu bangunan 200 juta, saya bagi 10 supplier kan 20 juta. Dibanding dengan kita cuma satu supplier dengan 200 juta, apa enggak nangis ini supplier? Kita kasih 5 juta, 2 juta, bahagia mereka. Gantian. Bulan ini saya kasih ini 2 juta, bulan depan ini kasih 5 juta. Mereka senyum, karena kita bayar. Ya, dan kita kan udah Sorry. Dari 20 juta kita bayar 5 juta, artinya masih 15 juta. Ya, 25% udah dibayar. Jadi kelihatan kita itu udah bayar. Kalau di 100 juta, 200 juta kita bayar 5 juta. Wah, nangis. Gimana bisa juga? Dibawakan gini. Dibawakan debt collector. Itu sih sekedar. Itu triknya di awal ya. Dan sampai sekarang minimarketnya beliau namanya Tirta Sari ya. Tirta Luhur Minimarket. Minimarket. Tapi yang dikenal di masyarakat adalah serbu. Ya. Serba 5.000 sampai sekarang. Sampai sekarang. Di mana belanja di serbu? Kita nggak tahu itu Tirta Luhur, nggak tahu. Yang kita tahu adalah serbu. Itu hebatnya di beliau membranding usahanya jadi dengan modal sedikit dan menjadi inspirasi buat teman-teman yang ingin jadi pengusaha bahwa uang bukan segalanya. Bukan segalanya dalam buka usaha. Jadi harus ada kemampuan untuk mengolah pikiran, kemampuan untuk memanajemen uang ya. Komitmen. Apa yang kita ucapkan harus itu yang kita lakukan. Ya kita janji 1 bulan ya 1 bulan harus kita bayar. Sehingga kepercayaan itu selalu. Tidak ada alasan enggak punya uang, belum datang atau pokoknya misalnya kita betul-betul enggak ada, kita pinjam di tempat lain untuk membayar komitmen itu. Gitu. Sehingga kepercayaan orang bisa dijaga. Ya, sampai sekarang pun. Sampai sekarang masih tetap itu. Ya, masih itu dijalankan. Dari RK itu ada nggak pantangannya nggak? Kalau pantangan sih enggak sih. Yang utama pantangannya jangan itu linggayoni. Jangan nyewek. Jangan bermain. Karena saya orangnya komitmen ya gampang, enggak ada masalah itu. Ya, bro mungkin ada masalah sedikit. Kalau saya sih kalau masalah cewek itu karena sudah enggak ya jadinya itu enggak suatu pantangan. Ya. Yang jelas karena tanpa RK pun bro kan setia. Setia. Jadi buat nah di usaha pun itu penting karena ya namanya juga doa istri kan. Kalau istri bahagia, istri tidak tersakiti, jelas pasti apapun yang kita lakukan itu pasti direstui, pasti berjalan dengan baik. Dan usaha itu enggak ada masalah. Saya pun pasti akan menemukan masalah-masalah, tapi tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Jadi ada saja jalan keluar. Kadang-kadang saya udah komitmen untuk membayar hutang itu misalnya, terutama di supplier. Kita kan pakai istilahnya rekening koran BG atau C. Udah kita bingung nih, ini uangnya dari mana nanti? Udah ditulis, kan? Ya udah ditulis, sudah ditandatangani di bank. Tapi mendekati itu ada aja jalan. Itu sebenarnya yang saya rasakan. Terus yang mau gini moto saya juga, saya selalu berbagi. Oh, berbagi. Berbagi apapun itu. Saya ke
ke pengusaha-pengusaha yang baru juga saya terus berbagi untuk Berbagi ilmu. trik, ilmu. Walaupun itu usahanya kita Sama. Saya enggak pernah pelit-pelit dengan ilmu, tidak pelit-pelit dengan, walaupun kadang-kadang ya ada teman yang kok rahasia perusahaan kamu kamu berikan. Biarkan lah. Enggak, di perusahaan itu enggak ada rahasia sebenarnya. Itu kembali, walaupun itu apapun yang usaha kita itu ditiru, plek, itu sama, kembali ke memang ke rezeki, ke komitmen, terus ke banyak faktor, nggak cuma satu sisi itu aja. Iya. Jadi bro berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu. Tidak mampu, kita punya program itu setiap 6 bulan sekali galungan itu janda-janda muda juga. Oh, bukan istilahnya orang yang tidak mampu dan yang diutamakan yang manula, yang kalau janda-janda muda enggak? Nah, nanti juga mengurangi itu juga. nanti baper. Ini udah ganteng pengusahanya, baik lagi. Minta nomor WA-nya. Oke, sekarang usaha semua lagi jalan. Jalan. Ada berapa usaha sekarang? Ada 9, 10? Ada 2 minimarket. 2 minimarket. 3 restoran. Ada 5, terus 2 penginapan, 7, terus 3 spa, 10, ada dive, 11, transport, 12, apa lagi ya? Kopi shop 13. Ini ke depan mungkin ada ide yang lain, mungkin ya tahun-tahun ini karena sudah ya presiden sudah jelas, terus pemerintahan sudah terbangun dengan baik, jadi kita mungkin ada pikiran untuk membuka usaha yang lagi. Ya. Luar biasa. Ada pertanyaan lain, bro? Cukup? Rekening. Kalau utang sama sekali sekarang udah nol. Kalau tabungan ada. Coba lihat dulu gininya, HP-nya dulu. Cek dulu rekeningnya dia berapa. Kalau kalau rekening yang besar nggak ada gininya, nggak ada rekening istilahnya internet bankingnya. Ini ada di Mandiri mungkin. Kita cek pengusaha yang punya 13 perusahaan berapa. Ini rekening pribadi bukan rekening perusahaan ya. Ini uang. Ya, ini uang pribadi. Uang pribadi. Nah, kita lihat. Oh, ini masih loading nih. Coba. HP-nya aja, bro, sederhana dia. Ini udah 15 tahun. Ah, nggak mungkin lah. Masa 15 tahun? Kurang lebih dari 10 tahun. Ini iPhone 7. iPhone 7. Baru keluar itu harga 15 juta, baru keluar. Tahun berapa itu? Masih dipakai sampai sekarang. Sampai sekarang. Ini udah retak-retak semua ini. Jadi selama masih dia pakai, dia nggak. Oh, ini pribadi, rekening pribadi yang untuk saya. Wah, ini nolnya ini udah 9 nol. Nggak main-main ini. Jadi nggak usah dibilang berapa. Nolnya 9, nolnya 9. Oke, bro. Thank you sudah berbagi kepada teman-teman inspirasi Baliku. Mudah-mudahan menginspirasi semua bahwa dalam usaha harus ada komitmen. Kesetiaan ya, yang penting kesetiaan. Kesetiaan terhadap keluarga, kesetiaan terhadap istri dan sebagainya. Kemudian berbagi dan suka berbagi. Berbagi apapun, enggak hanya berupa materi, informasi, berbagi pemikiran, tenaga juga. Dan positive thinking. Positive thinking. Jadi jangan pernah berpikir negatif karena positifnya sampai dilarikan uangnya. Ya, saya sering terjadi itu. Uang dipinjam, enggak kembali tuh udah banyak. Cuman dia nggak pernah minjemin uang ke saya. Kita juga komitmen di teman, di persahabatan kita nggak saling gitu ya. Ya. Artinya biar tidak sampai gara-gara itu kita pecah lah. Thank you brother and sis yang sudah nonton. Terima kasih. Pagi hari ini Pasung Karir kita semua diberikan kesehatan, kaya raya dan bahagia. Dan saya tutup dengan Parama Sandi, bro. Om Santi Om. Salam rahayu buat kita semua. Sehat, kaya raya, bahagia. Yeay. Yes.